Vivo X200 adalah sebuah penerus dari Vivo X100 yang sudah pernah kita review tahun lalu. Dan apakah Vivo X200 ini memang worth untuk dibeli? Dan apakah ini sebuah upgrade yang layak dari Vivo X100? Mari kita lakukan review dari Vivo X200 ini. Sebelumnya, kita ingin berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan reviewnya. Jadi, kalau kalian tertarik untuk beli HP Vivo X200 ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee. Linknya ada di deskripsi video ya guys. Jadi, mari kita lakukan review dari Vivo X200 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 9400, RAM 12GB, dan storage 256GB UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Vivo X200 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas jelas dari sisi kameranya terlebih dahulu, karena nilai jual utama dari HP ini adalah sisi kameranya. HP ini berkolaborasi dengan Zeiss, yang dimana ini kita expect lebih bagus daripada generasi sebelumnya Vivo X100. Dan di sini kita menemukan bahwa sensor kameranya menggunakan triple 50 megapiksel, di mana 50 megapiksel plus OIS kamera utama, 50 megapiksel ultra wide, dan 50 megapiksel periskop yang bisa sampai 100 kali zoom ya guys. Dan untuk kamera depannya 32 megapiksel. Secara kualitas sebenarnya secara foto nggak terlalu yang beda-beda jauh banget dari generasi sebelumnya. Dan kita memang masih bisa bilang ini kameranya memang masih bagus banget buat foto tuh cakep-cakep ya guys, untuk hasil fotonya itu bagus. Dan dynamic range juga bagus, buat video juga bagus. Menariknya juga ini kualitasnya memang bagus lah guys, lebih improve secara kestabilan video juga lebih improve dari generasi sebelumnya menurut kita ya secara software. Tapi memang kalau dibilang signifikan ya nggak juga kalau dibandingkan generasi sebelumnya. Dan kita menemukan ada catatan sedikit untuk perekaman video ini, kita agak menemukan dia cenderung untuk menerangkan objek kita. Jadi yang kita rekam itu lebih terang dari di over kontrasnya ataupun brightness-nya, sehingga kadang-kadang tidak terlalu terlihat natural dan bahkan kadang-kadang agak terlalu over. Dan ini perlu ada update software untuk memperbaiki isu ini. Semoga Vivo segera memberikan update, dan kita tahu Vivo itu biasanya rajin memberikan update ya guys. Dan kalian bisa lihat tuh sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Vivo X200 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Secara dynamic range ini sangat bagus ya, langitnya terlihat dengan jelas. Dan untuk video sendiri agak tight ya, ini 4K 30 fps, bisa 4K 60 sebenarnya. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana mungkin? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah sebuah fitur potret video dari Vivo X200. Jadi ini ada tambahan kalau kita gunakan buat kamera depannya. Ini termasuk lumayan rapih ya guys, dan menarik banget untuk kestabilannya. Ini kita lagi turun trap juga ya. Dan gimana bukan? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Vivo X200 kalau kita gunakan buat perekaman video. Bisa switchable lens antara kamera utama, kamera ultrawide, kemudian kamera ini 2 kali, 3 kali, 10 kali, nice. Dan bisa switch ke kamera depan. Halo. Dan ini bisa sampai 4K 60 juga, tapi ini kita rekam di 4K 30 fps aja. Dimana menurut kalian untuk kualitas kameranya ini cakep ya, untuk detailnya juga bagus. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Vivo X200 dalam kondisi low light ya guys. Jadi kualitasnya kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Noise-nya masih cukup berasa untuk sebuah HP flagship. Dan kita bisa lihat di sini masih ada terasa jitternya kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana kalian untuk kualitas kamera depan dari Vivo X200 dalam kondisi low light ini? Jujur kita agak sedikit kecewa sih untuk ada noise-nya sama noise-nya sih mungkin masih oke lah, tapi jitternya ini loh guys. Ya semoga sih Vivo memperbaiki hal ini karena kita expect-nya sih X200 ini lebih bagus daripada X100. Kalau X100 kemarin kayaknya lebih better sedikit, meskipun memang masih ada jitternya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Vivo X200. Masih ada flare-nya sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Bisa switch ke kamera ultrawide seperti ini, sama ya dalam kondisi low light ya. Kurang lebih low light ini termasuk lumayan oke lah guys untuk kamera belakang ya. Untuk kamera utama, kamera ultrawide, cuma kamera ultrawide dia focusingnya masih agak susah. Terus kemudian 3 kali periskopnya ya, yang ini dia adalah sensor optimalnya 3 kalinya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk ininya. Terus 10 kali kita coba zoom ya, kita coba zoom ke sana 10 kali. Dan ini oke sih, termasuk oke lah guys. Paling bagus sih memang sensor utamanya. Cuma masih ada noise-nya masih ada sedikit, tapi masih oke sih untuk kualitas low light-nya guys. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal performance. HP ini menggunakan prosesor terupdate dari MediaTek yaitu Dimensity 9400 yang paling tingginya di MediaTek, dan dia mendapatkan skor Antutu sekitar 2,4 juta, sebuah angka yang termasuk besar untuk kelas harganya. Dan kalau secara Geekbench 6 pun kita bandingkan itu mendapatkan improvement dari generasi sebelumnya. Kemudian kita bandingkan juga 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat di layar kalian. Kemudian kita bandingkan juga menggunakan PC Mark ya guys, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Di sini kita juga menemukan bahwa manajemen panas dari HP ini tuh lebih improve dibandingkan generasi sebelumnya, di mana ini lebih tidak mudah menghangat dibandingkan generasi sebelumnya ya guys. Meskipun memang kalau dipakai intens seperti kamera yang lebih lama, pakai buat video yang lama, itu memang akan menghangat. Kalau dipakai buat gaming juga akan menghangat, tapi lebih baik daripada generasi sebelumnya. Menurut kita manajemen panasnya sudah diperbaiki oleh Vivo di generasi ini ya guys. Dan kita coba 7 game di sini, ada game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk setting kita rata kanan di sini kebuka di rata-rata 119,9 fps. Kemudian game PUBG Mobile kebuka setting smooth ultra extreme dapat di 118,7 fps. Kemudian game Call of Duty Mobile dapat setting medium ultra dapat 118,4 fps. Kemudian game Free Fire Ultra High dapat di 58,5 fps. Kemudian game HOK dapat setting ultra refresh rate max dapat di 120 fps. Kemudian game FC Mobile dapat setting high dengan frame rate high dapat di 59,8 fps. Dan untuk game Genshin Impact ini dapat setting high 60 di rata-rata 59,3 fps dan stabil ya guys selama 30 menit kita uji coba gaming di HP ini. Kesimpulannya menurut kita performance-nya jelas upgrade dari generasi sebelumnya, khususnya dari sisi manajemen panasnya yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Tapi kita perlu apresiasi Vivo memperbaiki hal tersebut. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini membawa layar AMOLED, downgrade dari sebelumnya LTPO, jadi X100 itu pakai LTPO, kalau di sini cuma AMOLED biasa. Resolusinya 1,5K, tapi yang menarik di sini layarnya itu pakai quad curve display yang lebih nyaman dipakai ini daripada curve display-nya Vivo X100 kalau kita gunakan ya guys. Dan ini juga bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Netflix bisa Wideview L1 HDR, punya perlindungan dari
Sensation Alpha ya guys. Jadi memang itu kita juga baru dengar juga ada perlindungan itu, katanya juga awet dan bagus. Dan ya kalian bisa lihat lah untuk dari sisi layarnya seperti itu ya guys. Kemudian dari sisi speaker, HP ini bakal dual speaker yang karakteristik audionya termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Lanjut dari sisi baterai life sendiri, HP ini mendapatkan improvement yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Dia mendapatkan baterai 5800 mAh. Secara penggunaan itu memang irit ya guys, jadi bisa banget tembus kita gunakan seharian, itu bisa masih sisa 20-30% di malam harinya. Satu hal yang masih bagus banget untuk sebuah HP flagship. Dan ini juga menarik banget ya guys, untuk improve-nya jauh daripada generasi sebelumnya. Kemudian dari sisi charging sebenarnya ini akan downgrade sedikit dari sebelumnya 120 watt turun ke 90 watt. Di sini kita menemukan bahwa chargingnya juga itu masih bisa 35 menit aja guys. Suatu hal yang bagus banget untuk baterai 5800 mAh. Dan sayangnya masih belum support wireless charging untuk HP Vivo X200 ini ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini bakal optical fingerprint scanner ya guys. Jadi kalau mau tanya pakai optical atau ultrasonic, ini masih pakai optical. Kemudian dia punya face unlock ya guys. Lanjut kita bicara soal desain. Menurut kita desainnya ini termasuk ya mirip-mirip sama generasi sebelumnya, cuma memang terasa lebih solid dan lebih kesannya tuh lebih nyaman untuk dipakai sehari-hari ya guys. Lanjut kita bicara slot SIM card sendiri. HP ini bakal dual slot SIM card yang akhirnya sudah support eSIM ya guys, meskipun tidak ada micro SD slot. Jadi upgrade-nya itu adalah support eSIM di generasi yang X200 ini ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah jelas, ini sudah support virtual background zoom. Kemudian dari sisi fitur, HP ini mendapatkan upgrade, dia punya IP rating IP69 sekarang. Kalau sebelumnya cuma IP68, kalau sekarang IP68 dan IP69. Terus dia juga punya inframerah, punya NFC, support USB OTG, pasti masih pakai USB 2 ya guys. Dan tidak ada jack 3,5 mm dan juga tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga aman dan lancar, tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi di HP ini. Lanjut kita bicara soal jaminan update sendiri. HP ini mendapatkan jaminan update 4 kali update OS dan 5 tahun security yang dimulai dari Android 15. Ini improve ya dari generasi sebelumnya. Vivo X100 hanya mendapatkan 3 kali OS, ini jadi 4 kali OS. Kucop banget buat Vivo. Kemudian dari sisi fitur AI sendiri, HP ini sudah ada object eraser, kemudian ada juga AI transcript, dan masih banyak lagi yang kalian bisa explore di HP ini yang menurut kita itu berguna ya. Object eraser sama AI transcript itu berguna banget ya guys. Kesimpulannya, kita bisa bilang HP Vivo X200 ini adalah HP yang worth untuk dibeli. Khususnya buat kalian yang bukan pengguna Vivo X100. Menurut kita nih kameranya termasuk bagus, termasuk nyaman. Cuma memang catatan tadi softwarenya itu perlu diperbaiki oleh Vivo, yaitu yang tadi auto brightness-nya yang agak over kadang-kadang, itu perlu di-improve dari sisi untuk perekaman videonya. Tapi di luar itu, untuk foto-foto ini juara banget sih guys. HP 12 jutaan yang menurut kita, bahkan yang sudah pernah kita uji, ini adalah HP yang kameranya terbaik di kelas harga 12 jutaan. Dan ini gue coba banget buat Vivo ya guys. Dan kita bisa bilang untuk performance gamingnya juga masih worth it banget ya guys. Kencang banget guys. Jangan bandingkan Snapdragon sama MediaTek, karena menurut kita sekarang MediaTek pun sudah jauh kencangnya guys. Dan menurut kita worth it kok guys untuk Vivo X200 ini. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!